Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Menghafal Al-Quran merupakan salah satu amalan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak manfaat yang akan didapatkan, bahkan pahala melimpahkan menjadi milik kita. Namun, ada penghafal Al-Quran yang menjadi penghuni neraka. Lalu kenapa hal tersebut bisa terjadi sahabat beriman? Simak video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut kok bisa menghafal Quran tapi malah masuk neraka, versi dari Magenta Islam. Penghafal Al-Quran yang menjadi penghuni neraka. Setiap umat diberikan kesempatan hidup di dunia ini untuk memperbanyak ibadah dan amalan baik lainnya. Salah satu amalan baik yang sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menghafal Al-Quran. Amalan tersebut bisa membawa kita ke surga. Namun ada penghafal Al-Quran yang menjadi penghuni neraka. Hal ini dikisahkan Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi dalam kitabnya Fadilah Amal. Mengisahkan saat Abu Hurairah sedang dikelilingi banyak orang, lalu didekati oleh tabi'in Syekh Safi Ra'ah. Syekh Safi berkata dan bertanya kepada Abu Hurairah tentang hadis yang dipahami betul olehnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat membacakannya, Abu Hurairah menangis bahkan sampai pingsan. Hal tersebut terjadi beberapa kali hingga akhirnya setelah dibacakan Syekh Safi juga menjerit dan juga pingsan. Di dalam hadis tersebut ada 3 golongan yang akan masuk neraka. Pertama adalah penghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Benar, engkau telah memberikan itu kepada kami." Kemudian ia akan ditanya, "Apa yang kamu kerjakan dengan ilmu?" Ia akan menjawab, "Aku membacanya siang dan malam karena engkau." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, "Kamu dusta." Dan semua malaikat pun serentak mengatakan, "Itu dusta, itu dusta." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, "Kamu membacanya supaya kamu disebut sebagai qori, dan itu telah kamu dapatkan." Kemudian orang kaya akan dipanggil dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya, "Aku telah memberimu harta yang banyak sehingga kamu tidak berhajat kepada orang lain." Ia akan menjawab, "Benar, seperti itulah adanya." Kemudian akan ditanya, "Apa yang kamu perbuat dengan harta yang telah kuberikan kepadamu itu?" Ia akan menjawab, "Aku bersilaturahmi dengannya dan aku sedekahkan karena engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu dusta." Dan malaikat pun serentak berkata, "Itu dusta, itu dusta." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu mengerjakan itu agar semua orang-orang menyebutmu dermawan, dan hal itu telah kamu peroleh." Kemudian Mujahid akan ditanya, "Apa yang telah kamu kerjakan?" Ia akan menjawab, "Ya Allah, engkau telah mewajibkan jihad, dan aku telah berjihad karena engkau, sehingga aku korbankan nyawaku." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, "Kamu dusta." Dan malaikat berkata, "Kamu dusta." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, "Kamu melakukan semua itu supaya dipanggil pahlawan, dan itu telah kamu sandang." Sungguh kesombongan akan menghilangkan semua pahala amalan baik sahabat beriman. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kesombongan yang membawa ke neraka. Dari kisah tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa semua ibadah yang kita lakukan harus kita tanamkan di hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak boleh ada rasa ingin menyombongkan diri sehingga menghilangkan semua pahala yang ada. Bahkan jika kita menghafal Al-Quran, sedekah atau jihad hanya untuk mendapatkan pengakuan saja, sama saja kesombongan yang tidak disadari. Semua umat yang punya kesombongan di dalam hati walaupun sedikit saja maka tidak akan masuk ke dalam surga. Dijelaskan dalam hadis, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, "Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain." Hadis riwayat Muslim. Maka jauhilah sifat sombong sahabat beriman, karena semua itu hanyalah titipan dari Allah Ta'ala.
Keutamaan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran dengan hati ikhlas dan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa kita menjadi penghuni surga. Tidak ada kerugian jika kita melakukan amalan baik tersebut. Bahkan sudah ada surga khusus untuk para penghafal Al-Quran. Dijelaskan dalam hadis, ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan disahihkan Al-Albani. Maka dari itu sahabat beriman, mari kita mulai menghafal Al-Quran. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah memulai untuk menghafal Al-Quran? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.